Kartika bangkit setelah lama mengurung diri. Ia berjalan keluar rumah. Ada sesuatu. Bapaknya yang mengetahui ia akan pergi menyusul, namun tangan istrinya menahan menggeleng dalam tangis. Beliau mengelus lengan wanitanya agar istrinya kali ini percaya kepada beliau. Diikuti dari jauh, putrinya ternyata duduk sendirian di warung yang tertutup tepat di samping jendela kamar yang terbuka. Beliau terdiam. Hati tidak kuat melihat putrinya semakin sakit karena ulah beliau nanti. Hanya mengawasi dari kejauhan. Keduanya saling tatap terhalang jendela, tidak ada niat untuk menghampiri satu sama lain lagi. Hati Abimanyu perih, sangat perih menyaksikan tangisan gadis yang dicintai karenanya. Ia tahu pasti sangat sakit yang dirasakan wanitanya, ia juga merasakan. Kartika yang tidak kuat menangis menenggelamkan wajah ke kedua tangan yang menumpuk di atas meja. Abimanyu menarik nafas dalam, tidak kuasa memalingkan wajah, hatinya sangat sakit. Ingin mendekat menenangkan tapi Pak Baskoro mendekat, tidak mampu melihat lebih lama kesedihan putrinya. Lantas dipapah Kartika pulang setelah memandang sekilas pria di dalam kamar yang menatap sedih putrinya seakan tidak rela berat melepaskan. Putrinya menangis luk tubuh kekar beliau membasahi baju batik yang dikenakan. Kartika, ibunya panik melihat ia kembali tidak sadarkan diri di pel ukan cinta pertamanya. Meski ada istrinya yang menunggu, beliau tetap menemani duduk di kursi depan meja rias hingga anak gadisnya siuman. Setelah siuman, beliau bergegas keluar tanpa pamitan mencari aneka lauk kesukaan putrinya. Mendapati sarapan Kartika sedari pagi belum tersentuh. Saat pulang, pria yang ditangisi putrinya berdiri di luar pagar kayu khawatir. Pak Baskoro tidak seperti biasa yang selalu mengusir jika berkaitan dengan putrinya, tapi kali ini tidak. Menatap sekilas sebelum melanjutkan jalan tanpa lebih dulu mengusir. Abimanyu mengikuti hingga ke kamar setelah mendapat izin dari istri tuan rumah mempersilahkan masuk, sama sekali tanpa penolakan dari ayah kekasihnya yang biasanya selalu menentang. Dibiarkan lelaki itu mendekat duduk di kursi yang sudah disiapkan istri beliau, diletakkan di dekat bayang di mana putrinya menangis tidur membelakangi memandangi suratnya dulu. Nyes, nyeri, menghirup nafas mengurangi rasa sakit. Kekasihnya masih menyimpan surat yang diberikan 3 minggu lalu. Mengusap surat pemberiannya dalam tangis. Menunduk. Kenapa kisah mereka seperti ini? Surat itu bukti akan keseriusannya, tapi nyatanya ia justru menikahi wanita lain. Meninggalkan sendiri kekasih yang dicintai dengan kesakitan dan terus menunggu janji. Dunia mempermainkan perasaan keduanya. Mereka saling mencintai, hanya ingin bersama. Dek, Kartika terkejut itu suara lelakinya. Ia langsung membulatkan matanya lebar. Apa ia salah dengar? Dek Kartika, Mas Abimanyu. Dia bangun tergesa. Dia tidak salah dengar dan tidak pula mimpi. Lelakinya benar-benar datang ke rumahnya, ada di dekatnya. Ditatap cinta pertamanya yang duduk di kursi meja rias memalingkan muka menatap luar jendela. Ia tidak bisa berkata-kata. Kenapa baru sekarang tangisnya kembali pecah? Istri Pak Baskoro menyodorkan satu piring nasi baru dengan lauk yang baru dibeli suaminya, berharap pemuda tersebut mau membujuk putrinya makan. Tadi, tanpa sengaja mata menangkap satu piring nasi masih utuh belum tersentuh tergeletak di meja. Dek, makan ya, Mas suapi. Jangan menangis lagi. Nanti cantiknya semakin tambah. Mas bingung. Bujuknya tersenyum mendapati wanitanya menangis menahan tawa. Dia selalu berhasil membuat mood kekasihnya menjadi indah. Pak Baskoro menatap putrinya yang terlihat bahagia di dekat pemuda yang dibenci tersebut. Tidak seperti beberapa minggu ini. Ada rasa penyesalan di hati memisahkan keduanya. Sudah ya. Jangan nangis lagi. Jangan sedih-sedih. Makan yang banyak. Mas Abi pamit dulu. Kartika yang awalnya mulai tersenyum kini menunduk lagi. Abimanyu menyadari dan baru teringat sesuatu yang menyakitkan. Maafkan, Mas Abi. Musnah semua, musnah. Lelakinya sudah menyerah, cintanya berakhir. Dek, panggilnya. Wanita yang dicintai kembali terseduh membelakangi. Tidak ada jawaban. Kartikanya tidak memaafkannya. Asteris. Sampai hari H keduanya sudah tidak lagi bertemu, sama-sama tidak kuat dan semakin berat melepas satu sama lain. Lelakinya sudah sah menjadi milik wanita lain. Jika ia mencintai, harusnya ia melepaskan bersama keluarga barunya. Abimanyu sudah bahagia, harunya ia juga. Kebahagiaannya juga. Abimanyu menoleh ke samping. Di sana di rimbunan pohon samping rumah, di balik pohon mangga, wanitanya mengintip menangis sesenggukan lalu tersenyum ke arahnya mengangguk seakan memberi restu. Sangat perih.
Kenapa ini terjadi dengan cintanya, tapi kini sudah ada wanita yang seharusnya memiliki cinta yang dimiliki Kartika. Kartika menghapus kasar air mata, berjalan lesu menghampiri ayahnya yang menunggu di luar. Pak Baskoro membatalkan lamaran, tidak mau menambah luka di hati Kartika, setidaknya putrinya masih terus di samping beliau. Tahu rombongan pengantin akan mengantarkan kedua mempelai ke rumah mertua. Kartika berlari ke sungai mengantar kepergian kekasihnya. Entah kapan ia bisa melihat Abimanyu lagi. Ia harus ikut bahagia. Meski tidak bisa memiliki, setidaknya ia masih bisa melihatnya bahagia. Setiap hari, setiap waktu ia menanti kedatangan Abimanyu di sungai. Di sini ia bisa melihat siapa saja yang akan datang dan pergi dari desanya. Berharap waktu cepat berlalu. Sudah 1 tahun ia menunggu pria itu, kekasih hatinya datang. Senyum menghilang di belakang orang tua. Abimanyu membonceng wanita muda. Itu istrinya. Tidak, ia harus bahagia. Dia berlari keluar sungai, bersembunyi di belakang pohon pisang. Abimanyu memapah wanita hamil itu duduk di kursi bambu depan rumah. Hamil, perih. Abimanyu benar-benar pergi, cintanya sudah tidak ada lagi untuknya. Sadar lelaki yang dicintai menemukannya, ia tersenyum sebelum memutar tubuh, menghapus air mata dan pergi. Dia tidak ingin mengganggu, hanya ingin mendengar kabar baik Abimanyu. Mendengar Abimanyu bahagia, ia juga